Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Akang, jumpa lagi dengan Akang di Akang Tutor, channel sahabat YouTuber pemula. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat di dalam membela mimpi, harapan dan cita-cita ya. Baik, sahabat-sahabat Akang, ini ada pertanyaan dan apa ya? Ini bisa dibilang kasus ya, dan kasus lama sebetulnya yang senantiasa berulang, dan banyak sudah para konten kreator ya, senior-senior, para suhu-suhu yang sudah membahas masalah ini gitu ya. Masalah apa Kang? Masalah sub for sub ataupun saling subscribe ya. Jadi ada sahabat bertanya, bagaimana Kang dengan teknik sub for sub ataupun saling subscribe? Apakah benar bisa merusak channel kita atau justru akan membantu channel kita cepat berkembang? Nah, ini yang akan kita diskusikan di video kali ini. Tetap stay di Akang Tutor, channel sahabat YouTuber pemula. Nah, baik sahabat-sahabat Akang. Jadi gini ya, ini jujur aja bukan dari hasil belajar ya, apalagi hasil kuliah Akang tidak linear dengan masalah IT ya, apalagi di masalah algoritma, tidak. Hanya saja ini yang Akang share adalah pengalaman Akang di beberapa channel yang saat ini ada yang sudah Akang tinggalkan, ada yang sudah Akang kasih ke orang, ada juga yang saat ini lagi berjuang untuk pengajuan monetisasi dan sudah 2 kali ditolak ya. Mudah-mudahan di pengajuan ketiga ini sudah lewat, sebetulnya tanggal 6 kemarin sudah boleh ngajuin lagi, cuman Akang belum ngajuin. Ya, belum ngajuin ulang, nanti lagi diperbaiki dulu gitu ya, karena memang 2 kali pengajuan tetap ditolak dengan alasan konten berulang. Nanti kita bahas masalah itu ya. Baik, yang akan kita bahas yang tadi akan sampaikan, masalah sub for sub ya. Untuk kita YouTuber pemula mungkin tertarik ya dengan banyaknya grup, seperti halnya di Facebook, di fanpage gitu ya, atau misalkan di grup-grup WhatsApp, Telegram dan lain-lain lah ya, yang mengajak gotong royong ataupun sub for sub. Ini boleh atau tidak? Boleh dilakukan atau tidak? Nah, jawabannya boleh ya, boleh tidak. Nah, kenapa begitu Kang? Nah, ini ya yang perlu sahabat-sahabat ketahui. Karena ini pengalaman Akang. Ya. Sub for sub boleh dilakukan kalau misalkan teman-teman semua bisa menjaga aturannya atau bisa ngikutin aturannya ya. Jadi sub for sub itu pada dasarnya ada 2 teknik ya, ataupun ada 2 cara. Ada yang melanggar sistem YouTube, ada juga yang tidak ya. Bagaimana kok bisa seperti itu? Gini sahabat-sahabat Akang, buat teman-teman yang melakukan sub for sub ya, sekarang coba cek di sumber subscriber dah. Atau misalkan teman-teman sering ngecek dah, jumlah subscribernya turun naik atau tidak ya. Artinya pagi misalkan nambah 10 kemudian pas dicek lagi sore berkurang 5, atau sebaliknya pagi bertambah 5, sore berkurang 10 ya. Nah, rata-rata yang melakukan sub for sub ataupun saling subscribe dengan mengikuti gaya permainan di beberapa grup ya. Nah, itu biasanya mereka tidak mampu ataupun tidak saling memahami bahwa sistem ataupun teknik sub for sub yang tidak melanggar sistem YouTube itu seperti apa, sehingga terjadilah seperti itu ya. Dan ya tidak jarang ya terjadi pertikaian, saling curiga lah, jangan-jangan unsubscribe dan lain sebagainya ya. Nah, ini sahabat-sahabat Akang, pada dasarnya gini, tidak ada satu channel pun sebetulnya ya, bahkan yang sekarang channel-channel besar ya, yang sekarang para suhu itu Akang yakin semuanya pernah melakukan teknik itu ya, teknik sub for sub. Semuanya pasti pernah melakukan teknik itu, hanya saja mungkin ada yang mengikuti aturannya, ada yang tidak ya. Semuanya pasti melakukan itu. Kalau misalkan enggak mungkin lah ya, mereka bisa menjadi subscriber besar. Dari mana kalau misalkan nggak ada subscribe, nggak ada nggak saling subscribe, kecuali artis-artis lah ya. Kalau artis-artis mereka mungkin bisa aja mereka buat channel buat konten, orang-orang dengan sendirinya subscribe channel mereka gitu ya. Tetapi rata-rata untuk
kebanyakan subscriber itu, kebanyakan YouTuber itu biasanya melakukan di awal pasti melakukan sub for sub. Ya, nah sekarang sahabat-sahabat semua, mumpung belum keterlanjuran ya, daripada nanti nyesel atau misalkan kadang ngenes gitu ya, pagi masuk 5 sore hilang 10, atau sebaliknya pagi masuk 10 sore hilang 5, kan lelah seperti itu ya, seperti yang pernah Akang rasakan dulu. Nah, terus gimana caranya Kang? Caranya teman-teman semua sebelum subscribe, teman-teman hindari spam ya. Spam apa? Pertama, spam komentar, kedua spam like, ketiga spam tonton. Ya. Kebanyakan di grup-grup itu mereka langsung meluncur ke channel kita, langsung subscribe, tinggal pergi lagi. Nah, ini yang melanggar aturan sistem dari YouTube ya. Jadi sub for sub seperti itu dianggap melanggar sistem. Kalaupun di awal ternyata subscribernya bertambah, tetapi di sore hari ataupun setelah beberapa jam atau beberapa hari kemudian pasti berkurang subscribernya. Kenapa? Karena akan diambil oleh sistem, akan dikarantina. Karena yang mensubscribe channel kita dianggap robot, sehingga dikarantina oleh sistem YouTube, disembunyikan lagi. Ya, nah makanya sebetulnya bukan unsubscribe. Ya, sebetulnya channel yang sudah subscribe channel kita itu bukan mereka mengurungkan ataupun menarik lagi, bukan unsubscribe, bukan, tetapi dikarantina ataupun disembunyikan oleh sistem YouTube karena yang mensubscribe kita dianggap spam. Bahayanya kalau itu terus dilakukan, bukan hanya hilang subscriber kita jumlahnya ya, bukan hanya pengunjung ataupun yang subscribe kita dianggap spam, tetapi bahaya lagi kalau sering dilakukan, akun kita justru akan terdeteksi spam. Ya, sehingga dengan susah payah, pokoknya mati-matian juga pasti akan lama ya, berkembangnya akan susah channel kita. Kenapa? Ya wong sistem YouTube sudah menganggap kita akun spam, akun robot gitu ya. Nah, maka sekali lagi akan tegaskan, sub for sub boleh, tetapi tidak dengan cara spam ataupun barbar lah ya. Jadi kalau misalkan mau saling subscribe, teman-teman sebelum klik tombol subscribe, teman-teman tonton dulu videonya secara full durasi ya. Kemudian setelah nonton full durasi, teman-teman like, teman-teman komen sesuai isi video. Kemudian jangan dulu di subscribe, saran Akang jangan subscribe dulu, tonton lagi video yang lain ya, minimal 3 video baru subscribe. Atau kalau misalkan teman-teman subscribe di video pertama, nanti misalkan gak apa-apa kalau misalkan gak ada waktu, berhenti dulu. Nanti misalkan pagi kita nonton videonya, kemudian kita subscribe, siang tonton lagi satu video, sore ditonton lagi satu video, insya Allah itu akan permanen subscriber kita ya. Subscriber kita akan permanen dan tidak akan terdeteksi spam ya. Jadi buat teman-teman semua yang masih merasakan hilang-hilangan yang masih sering merasakan kehilangan jumlah subscriber, maka stop sub for sub dengan cara spam ya. Kalau mau sub for sub, kalau mau saling subscribe, maka ikuti alurnya, ikuti langkah yang baik lah ya. Kita kunjungi channelnya, kita tonton videonya full durasi, kita berikan apresiasi dengan like, kita berikan tanggapan melalui komentar yang sesuai dengan isi video, baru teman-teman subscribe. Ketika ada waktu siang hari tonton lagi videonya, sore hari tonton lagi satu videonya, insya Allah itu akan permanen ya. Itu saja ya teman-teman. Jadi bisa dipahami ya, bahwa agar tidak hilang-hilangan jumlah subscribernya, ataupun misalkan ketika teman-teman masih penasaran boleh atau tidak menggunakan sistem sub for sub ataupun saling subscribe, Akang jawab boleh ketika teman-teman mengikutinya dengan cara yang baik. Tetapi ketika tidak mampu mengikuti dengan cara yang baik, Akang sarankan jangan lakukan sub for sub ataupun saling subscribe. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan semakin hari channel kita semakin berkembang, tetap belajar ya, kemudian tetap kembangkan diri untuk kebaikan kita dan kebaikan channel kita. Ya, apapun yang terjadi, sahabat-sahabat semua, tetap semangat membela mimpi, jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.